Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sultanu al-wadhil burhanu al-mabasuti fi wujudi karamu wa isanu. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala sayyidina Muhammad amma ba'du. Sebelum saya mulai, perkenalkan nama saya Ilham Tias dari kelas Remedi Kuliah 1. Di sini saya akan memenuhi tugas saya, yaitu menjelaskan isi kitab dari kitab Salamul Fadhala yang dikarang oleh Syekh Nawawi bin Umar Al-Bantani Al-Jawi Asy-Syafi'i. Beliau ini menyarai kitab Hidayatul Atqiya karya Zainuddin pertama bin Ali. Zainuddin bin Ali adalah kakek dari Zainuddin As-Sani, yaitu pengarang dari kitab Fathul Mu'in dan lainnya. Jadi kitab Hidayatul Atqiya ila Thariqil Auliya adalah karya dari kakeknya. Jadi antara kakek dan cucunya itu memiliki hubungan dalam masa keilmuan, tetapi untuk cucunya Zainuddin Sani itu lebih fokus kepada ilmu syariat, kakeknya lebih fokus kepada keilmuan masalah tasawuf. Sebelum saya jelaskan isi kitab ini, mungkin kita harus berkenalan dengan sang pengarang, yaitu Syekh Zainuddin bin Ali Al-Malibari. Syekh Zainuddin bin Ali Al-Malibari lahir di daerah Fanan atau sekarang lebih terkenal dengan nama Ponani. Kota Ponani itu sekarang berada di India. Jadi Ponani, Malibari atau terkenal dengan Kerala itu sekarang masuk di administrasi India. Jadi Syekh Zainuddin bin Ali Asy-Syafi'i itu berasal dari India. Beliau dilahirkan pada hari Kamis minggu kedua dari bulan Sya'ban tahun 817 Hijriah. Lahir di Ponani atau Fanan itu kalau bahasa dulu. Dan juga beliau wafat di tempat yang sama, yaitu di Ponani pada malam Jumat tanggal 16 dari bulan Sya'ban. Akhirnya juga di bulan Sya'ban, beliau juga wafat di bulan Sya'ban tahun 918 Hijriah. Beliau, kalau kita bisa menyimpulkan, cucunya itu lebih condong ke ilmu fikih, karena beliau cucunya Zainuddin As-Sani memiliki karangan masalah syariat. Kalau kakeknya itu lebih condong ke masalah tasawuf. Kitab ini menurut saya unik sekali, karena pada zaman itu, mungkin kalau sekarang mungkin sudah ada, pada zaman itu jarang sekali ulama yang membuat karya tasawuf dalam bentuk nazam. Di sini kita bisa melihat nazam dari Hidayatul Atqiya yang kelak akan disyarai oleh dua ulama, yaitu Syekh As-Sayyid Abu Bakar Syato yang memiliki syarah bernama Kifayatul Atqiya, mensyarahi kitab Hidayatul Atqiya. Syekh Nawawi Al-Bantani juga menyarai nazam ini, tetapi dengan versi yang lebih ringkas daripada karya As-Sayyid Syekh Abu Bakar Asyato itu. Mungkin kalau menurut saya lebih mudah difahami karyanya Syekh Nawawi daripada Syekh Abu Bakar bin Syato, karena beliaunya Syekh Nawawi mensyarah kitab ini, nazuman milik Syekh Zainuddin awal ini, dengan bahasa ringkas. Kembali lagi di
nazam ini. Nazam ini menjelaskan tentang tasawuf. Beliaunya Syekh Zainuddin itu lebih menekankan masalah tazkiyah, yaitu membersihkan hati daripada menjelaskan tentang maqamat karomat. Jadi untuk orang yang belajar tasawuf pada masalah mubtadi, orang yang mubtadi pertama kali belajar tasawuf, saya sarankan untuk mempelajari nazam Hidayatul Adqiyah ila Thariqil Auliya, baik dari syarah Kifayatul Adqiyah ataupun dari syarah Salamul Fudala. Dan menurut saya untuk memudahkan pemahaman lebih, saya sarankan untuk mengambil pemahaman nazam ini dari kitab Salim Fudala. Untuk nazamnya sendiri, Syekh Zainuddin awal itu menazamkan sebanyak 188 nazam. Itu kalau dihafalkan mungkin lebih cepat dan menggunakan bahar yang biasa digunakan dalam kitab-kitab. Beliaunya Syekh Zainuddin awal yang dikatakan dalam syarahnya Syekh Nawawi, beliau apa sih alasannya beliau mengarang nazam ini? Karena Syekh Zainuddin itu diminta oleh sahabat beliau, murid-murid beliau untuk mengarang. Dan untuk karangan masalah tasawuf ini lebih jarang dinazamkan karena masalah tasawuf ini lebih dibutuhkan dari masalah syariat, karena untuk masalah syariat itu sudah banyak ulama yang mengarang dalam masalah ilmu syariat. Untuk masalah ilmu tasawuf pada zaman itu, dalam kacamata saya, dalam apa yang saya pahami itu masih kurang. Meskipun di zaman tersebut banyak karangan masalah tasawuf, tapi untuk karangan masalah tasawuf itu lebih sedikit daripada masalah syariat. Dan juga untuk masalah tasawuf itu lebih, kalau dibahasakan Jawa, lebih ribet, lebih rumit, dan intinya lebih banyak dihindari. Karya dari Zainuddin awalnya juga banyak sebenarnya, tapi yang sampai kepada kita itu ya nazam ini, nazam yang akan kita jelaskan, Hidayatul Adqiyah ila Thariqil Auliya. Untuk karya-karyanya seperti Tuhfatul Ahba, Isyadul Qasidin fi Ikhtisari Minhajil Abidin, Syubanul Iman, Mukhtasar min Syubhatil Iman, itu untuk sekarang meskipun ada, tapi kita tidak bisa menerimanya karena ya mungkin barokahnya Syekh Zainuddin awal lebih dicurahkan kepada nazam ini. Ada beberapa pembahasan di sini, mulai dari taubat, zuhud, sampai terakhir ditutup dengan masalah himmah. Mungkin untuk selanjutnya bisa dibaca sendiri di kitabnya. Sebelum kita masuk ke masalah, ke penjelasan kita, mungkin kita juga harus kenalan dengan Syekh Nawawi Al-Bantani, ulama dari Indonesia yang memiliki pengajian, kalau majlis taklim di Makkah. Beliaunya lahir di Indonesia tapi beliau wafat di Makkah, dan beliaunya itu salah satu karomahnya, meskipun beliau dimakamkan di Makkah sudah lama, tapi jasad beliau itu tetap utuh. Itu salah satu karomahnya. Beliau juga mengarang banyak kitab, salah satunya Salamul Fudala ini yang akan kita bahas. Beliau juga memiliki banyak murid, Syekh Nawawi itu. Salah satunya pendiri Nahdlatul Ulama, Hadratus Syekh Yai Haji Hasyim Asy'ari itu. Dan masih banyak lagi ulama yang pernah berguru kepada Syekh Nawawi. Dan Syekh Nawawi adalah salah satu ulama Indonesia yang menjadi rujukan ulama-ulama Indonesia yang setelahnya. Jadi kalau ada ulama yang sanadnya tidak kepada Syekh Nawawi Al-Bantani, mungkin agak aneh lah.
harus dipertanyakan keilmuannya dia. Yes, daripada kita berlama-lama, mungkin kita lanjutkan untuk pembahasan kitab ini. Di sini saya akan membahas pembahasan tentang masalah basmalah di dalam kitab ini. Di sini Syekh Nawawi mensyarahi basmalah agak panjang, mungkin untuk menyelesaikan masalah basmalah ini mungkin kita ringkas saja, tidak semuanya kita maknai, kita jelaskan. Mungkin penjelasannya saya akan intinya langsung pembahasan intinya saja, mungkin kita baca sedikit saja. Bismillahirrahmanirrahim. Waqad iftataha lan teman-teman ngawiti sapa ingsun ing kitab ing syarah ini biqaulihi kelawan dawe nazim bismillahirrahmanirrahim, rupane dawuh bismillahirrahmanirrahim. Aib abda tegese dari bismillahirrahmanirrahim, abda muji sapa ingsun, saya memuji bikulli ismin dengan segala nama, kelawan saben-saben aran, lidati keduwene zat. Maksud zat ini adalah Allah al-aqtazi kang maha suci Allah, la bighairihi ora ono kelawan saliyane Allah, mutalabisan halih manggoni litabaruki krono tabaruk wa minal ma'ani lan setengah saking makna-makna adagi kok ketika lembut dari, maksudnya makna-makna yang lembut dari masalah bismillah itu ma utawi perkara atau lafaz bismillah, kita bisa memaknai dengan ma utawi lafaz basmalah iku kila dan dawake atau dikatakan salah satu tafsir dari masalah pensyarahan dari masalah bismillah itu, salah satu pendapat ulama, innal ba, maksudnya sesungguhnya setuhune lafaz ba, kalimat ba itu, sesungguhnya kalimat ba itu iku bahaullah, iku kewibawaane Allah. Maksudnya kalimat ba ini mensimbolkan sebagai kewibawaannya Allah. Jadi ba ini ditafsirkan oleh salah satu pendapat itu, lafaz ba itu mewakili masalah kewibawaan Allah. Jadi Allah itu maha wibawa, wibawanya tinggi dan tidak bisa dibayangkan bagaimana wibawa Allah. Wibawanya sangat besar dan semua makhluk tunduk. Tidak ada makhluk yang tidak tunduk kecuali dia menutup, terhijab hatinya daripada Allah. Orang yang setelah mengetahui Allah, maka dia akan merasa nikmat, merasa intinya urip kepenak lah, nggak ada hambatan sama sekali. Kita lanjutkan. Wasin utawi lafaz sin, kalimat sin itu, huruf sin itu ditafsirkan iku sanaullah, kemuliaan Allah. Jadi sin itu melambangkan kemuliaan Allah. Jadi mulianya Allah itu, kalau kita berpikir secara liar, kemuliaan Allah itu bagaimana sih? Allah itu mulia. Kalau ditafsirkan itu, kalau masa ditafsirkan itu bagaimana sih Allah itu dihormati, dipuji, dimuliakan? Apa sih sebabnya? Karena ya mungkin kita tidak sampai berpikir sampai ke sana. Bagaimana kemuliaan Allah? Dia disembah, dia menciptakan apapun, bisa mampu semuanya, karena beliau itu mulia, Allah itu mulia. Kita lanjutkan lagi aja. Wal mimu utawi kalimat mim, lafaz mim iku majidullahi, agungnya Allah. Kalau kita gabungkan ba sin mim, kewibawaan, kemuliaan dan keagungan itu hanya milik Allah saja. Kalau ada manusia yang mulia, memiliki wibawa, memiliki keagungan, itu hanyalah titipan Allah. Jadi tidak bisa dikatakan
manusia itu memiliki kemuliaan tanpa adanya Allah. Dia bisa menciptakan apapun, dia bisa mengetahui apapun sebelum adanya pengetahuan itu tidak bisa kita bayangkan. Kita lanjutkan lagi. Wakilah dan dawakan dan dikatakan, dan ada pendapat lain masalah tafsir bismillah itu. Inal ba'a temen setuhune kalimat ba, lafaz ba itu, sesungguhnya kalimat ba itu buka at-taibin, melambangkan tangisane orang-orang yang taubat. Bait intinya ba itu ditafsirkan sebagai orang-orang yang menangis. Kenapa mereka menangis? Karena menyesali apa yang mereka lakukan. Karena mereka itu intinya Allah sudah memberi apapun, bahkan ketika tidak minta pun Allah juga memberi, baik dia minta apapun tidak. Ketika sudah menjadi kehendak Allah, maka Allah akan memberi. Jadi orang-orang yang telah melakukan maksiat itu merasa malu kepada Allah. Kenapa malu? Karena meskipun Allah tidak menyembah Allah pun loh dia diberi, apalagi kalau menyembah. Bagaimana rasa malunya? Kita lanjutkan lagi. Wasinu utawi kalimat sin iku sahul ghafilina, lupanya orang yang lupa. Di sini tuh dilambangkan, ditafsirkan adalah rupanya orang lupa. Bagaimana kita hidup sehari 24 jam. Bahkan semua manusia tidak ada yang kurang, tidak ada yang lebih. Sehari 24 jam. Kita mengingat kepada Allah berapa jam? Tidak usah berapa jam lah, berapa menit, berapa detik kita mengingat Allah. Dari 24 jam itu kita hanya melupakan Allah saja. Kita lanjutkan. Wal mimu utawi mim iku maghfiratuhu lil mudnibina, pengampunane Allah kanggo orang-orang yang berdosa. Jadi kalau kita gabungkan orang yang bertaubat, orang yang lupa, itu tetap mendapatkan maghfirah Allah. Mereka hanya mengharap maghfirah Allah, tidak lainnya. Ketika mereka sudah merasakan apa yang merasakan kenikmatan Allah, mereka akan malu. Meskipun itu perbuatan yang salah, tidak mengandung dosa, mereka sangat malu sekali. Karena maghfirahnya Allah itu tidak bisa dinalar. Bahkan Allah memberikan maghfirah itu kepada orang-orang yang Allah kehendaki, bukan orang-orang yang pengen maghfirah. Bahkan orang yang tidak ingin maghfirah pun tetap Allah beri. Mungkin ya hanya itu saja yang bisa saya jelaskan, karena masalah bab ini panjang. Kalau kita jelaskan mungkin saya cukupkan di sini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Ihdinas shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.